Terkait dengan penangkapan atau penggerebekan razia ganja di Aceh minggu lalu, katanya 4 ton Waduh. tertangkap di Aceh. Dan memang Aceh ini merupakan produsen mungkin ya. Betul. Ganja terbesar di Indonesia, yang paling enak juga ke konon kabarnya rasanya. Konon ya, itu kan. nggak tahu kan kamu? Nggak tahu saya. Nah, kalau di sini di Amerika Serikat itu juga sedang heboh beritanya, yaitu dari legalisasi marijuana di Uruguay. Ya, ini sebuah kebijakan publik yang sangat radikal. Betul. Dalam hal marijuana, karena emang tidak hanya membolehkan orang untuk menjual, tapi juga membolehkan warganya untuk menanam sendiri. Maksimal 6 biji sementara, 6 pohon. Memang yang namanya kanabis kan sudah legal, legal di Uruguay, namun sekarang ini benar-benar mau dikuasai oleh pemerintah, jadi benar-benar dilegalisasi dan diatur oleh pemerintah, dipajak dan sebagainya, sehingga targetnya adalah penjualan marijuana seharga $1 segram. 1 gram, murah sekali itu. Murah sekali, Rp10.000 per gramnya. Jadi dilegalkan, kemudian nanti diberi pajak, pajaknya masuk kantong kas negara. Betul. Dan akhirnya juga bandar-bandar narkoba yang selama ini bergerak di bawah pasar gelap itu akan tersingkir. Betul. Gitu ya. Dan lagi pula aparat juga tidak harus menghabiskan banyak biaya, energi, dan waktu untuk memerangi marijuana ini. Nah, kalau di Amerika gimana? Sepertinya masih menjadi kontroversi ya. Sampai sekarang memang pro kontra antara yang ingin melegalkan dan yang tidak, itu memang masih keras. Tapi dari pendapat terakhir yang diadakan oleh Gallup, ternyata 58% atau mayoritas warga Amerika menginginkan legalisasi atau setuju legalisasi marijuana. Ini pertama kali loh. Pertama kali majority ya. Mayoritas. Jadi bandingkan tahun 69 itu menurut Gallup juga itu hanya 12% yang menyetujui legalisasi. 69. Ya, nah ini memang ada perubahan persepsi masyarakat yang sekarang sudah mulai bisa menerima legalisasi marijuana, meskipun sebetulnya yang namanya marijuana ini kalau dari hukum federal seluruh Amerika Serikat itu adalah masih sesuatu yang terlarang, haram hukumnya, ilegal ya. Hukum, ya. Tapi dalam negara-negara bagian sudah ada 2 negara bagian, yaitu Colorado dan Washington State, itu yang melegalkan penggunaan marijuana untuk tujuan-tujuan rekreasional. Nah, kalau untuk yang penggunaan medis, ini sudah sekitar 20 negara bagian dan Washington DC, jadi 21 yang melegalkan penggunaan kanabis ini untuk alasan medis. Jadi harus pakai resep dokter. Kalau misalnya mungkin sakit punggung, glaukoma, sakit segala macam, kanker dan sebagainya, untuk mengurangi rasa sakit itu diperbolehkan di 21 negara bagian. Sementara kalau untuk harga sendiri di negara bagian yang kanabis itu legal seperti Washington State dan juga Colorado, itu harganya antara 8 sampai $15 per gram. Kok kamu sama menguasai harga-harga sekarang? Tadi kan aku riset. Oh, riset, tapi kan sudah pernah bermain berwisata ke sana gitu. Belum, riset dong biar kelihatan pintar. Sementara kalau di daerah-daerah di mana marijuana itu masih ilegal untuk digunakan secara rekreasional, misalnya di Washington DC, itu per gramnya harganya antara 15 sampai $25 per gram. Jadi kalau misalnya nanti Uruguay ini berhasil, $1 per gram itu bisa dibayangkan dampaknya mungkin bagi pariwisata dan sebagainya. Betul ya. Dan kita emang bersemangat membahas itu, bukan berarti kita ingin warga Indonesia untuk menyetujui legalisasi, tidak hanya memberikan gambaran bahwa perkembangan opini publik di Amerika dan juga di Uruguay seperti ini gitu ya. Betul sekali. Dan tentunya yang namanya narkoba dan segala jenis godaan lainnya, yang paling penting mungkin adalah peran orang tua, ya kan? Jadi mungkin pemerintah bisa punya peraturan, sekolah punya peraturan, tapi berbagai riset menunjukkan bahwa yang paling penting untuk menanamkan mana yang baik dan mana yang buruk adalah orang tua. Jadi begitu pemirsa, hanya sekadar memberikan gambaran untuk Anda. Sekarang ini sudah sangat dingin cuacanya, dan kami akan kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa minggu depan.